Pada tutorial kali ini kita akan belajar cara menggerakkan objek. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua software animasi 3D yang ada. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita aktifkan workspace atau layout atau screen nomor 6 latihan yang sudah kita buat pada tutorial yang lalu. Untuk tutorial kali ini kita perlu mengubah sedikit tata letak atau tampilan dari screen nomor 6 latihan ini. Supaya screen nomor 6 latihan ini tidak hilang, kita akan membuat layout atau screen baru. Jadi kita klik tombol panah atas bawah yang ada di sebelah kiri petak screen 6 latihan. Kita pilih perintah add new. Lalu kita ganti nama screen 6 latihan.001 menjadi 7 animasi. Kita akan membuat beberapa panel baru pada screen nomor 7 animasi ini. Arahkan kursor ke pertemuan panel 3D view dan panel button window hingga bentuk kursor berubah menjadi panah dua arah. Klik tombol kanan mouse, lalu geser mouse agak ke kiri hingga berada di area panel 3D view. Klik perintah split area. Kita geser garis abu-abu yang muncul. Kira-kira sekian. Klik tombol kiri mouse. Kita akan ubah panel 3D view yang ada di bagian bawah ini. Klik tombol window type, lalu kita pilih timeline. Kita akan buat panel baru dengan membagi panel timeline ini. Arahkan kursor ke pertemuan panel timeline dan panel button window hingga bentuk kursor berubah menjadi panah dua arah. Klik tombol kanan mouse, geser mouse agak ke kiri hingga berada di area panel timeline. Klik perintah split area, lalu kita geser garis abu-abu yang muncul hingga hampir mentok ke atas. Kira-kira sekian. Klik tombol kiri mouse. Dan kita akan ubah panel timeline yang di bagian bawah ini. Klik tombol window type. Kita pilih IPO Curve Editor. Supaya layout atau screen nomor 7 ini tidak hilang, kita akan simpan terlebih dahulu. Jadi kita beralih ke layout atau screen nomor 2 model. Lalu kita klik menu file, save default setting. Ini screen nomor 7 animasi sudah tersimpan. Kita beralih ke screen nomor 7 animasi. Animasi dibuat dengan cara menampilkan gambar-gambar yang masing-masing memiliki sedikit perbedaan secara bergantian dengan cepat. Masing-masing gambar yang ditampilkan tersebut disebut sebagai frame animasi. Sebelum membuat animasi, kita perlu menentukan jumlah frame animasi yang akan kita gunakan untuk membuat animasi. Di Blender 3D, pada header panel timeline terdapat petak dengan kata start dan end. Petak start menunjukkan frame awal untuk animasi yang kita buat, dan end menunjukkan frame terakhir untuk animasi yang kita buat. Selisih dari nilai start dan end menunjukkan jumlah frame animasi yang kita buat. Jadi jika di sini start menunjukkan angka 1 dan end menunjukkan 30, berarti kita memiliki 30 frame animasi. Jika start menunjukkan angka 5 dan end menunjukkan 50, berarti kita memiliki 45 frame animasi. Nilai start bisa kita atur sesuai keperluan kita, jadi tidak harus 1, kita bisa mulai dengan 1, 2, atau 5, atau 10, dan seterusnya. Tapi nilai N harus selalu lebih besar dari nilai start. Jadi kalau start 5, maka N paling tidak harus bernilai 6. Untuk latihan kali ini kita akan mulai dengan start 1 dan N kita isi 50. Jadi kita akan membuat 50 frame animasi. Di sebelah petak start dan end terdapat sebuah petak dengan angka 1.
Peta ini disebut sebagai current time indicator atau current frame indicator. Peta ini menunjukkan frame animasi yang sedang kita kerjakan. Jadi jika peta ini menunjukkan angka 1, berarti saat ini kita sedang mengerjakan animasi di frame 1. Jika peta ini menunjukkan angka 5, berarti kita sedang mengerjakan frame kelima. Kita bisa ubah nilai frame animasi yang sedang kita kerjakan dengan menggunakan tombol panah kanan kiri yang ada di peta current time indicator ini, atau kita bisa langsung isikan nilainya. Kita klik angka yang ada, kita ketik, misal kita isi 5 atau kita isi 15 dan seterusnya. Kita kembalikan ke 1. Kita bisa beralih ke frame 12. Di sebelah kanan dari peta current time indicator ini terdapat deretan tombol-tombol yang digunakan untuk menjalankan animasi yang kita buat. Paling kiri disebut sebagai tombol go to start. Jika tombol ini diklik, maka frame yang sedang kita kerjakan akan dipindahkan ke posisi start frame. Kita klik, frame yang kita kerjakan langsung berpindah ke frame pertama. Kita akan coba menggerakkan objek kotak yang sudah disediakan oleh Blender 3D ini. Kita aktifkan dulu pandangan dari depan. Lalu kita juga aktifkan panel Transform Properties. Kita perbesar tampilan dari panel Transform Properties. Dan kita akan ganti nama cube menjadi kotak. Lalu kita geser posisi cube di sumbu Z jadi 1, sehingga kotak sekarang terletak di atas garis merah. Animasi di Blender 3D dibuat dengan menggunakan teknik yang disebut interpolasi. Pada pembuatan animasi dengan menggunakan teknik interpolasi ini, kita membuat catatan posisi objek pada frame tertentu, lalu kita membuat catatan posisi objek pada frame yang lain, dan Blender 3D akan memperhitungkan posisi objek pada frame-frame di antara kedua frame yang kita buat catatannya tersebut. Frame yang kita beri catatan posisi objek disebut sebagai keyframe. Kita akan membuat keyframe untuk objek kotak ini. Kita akan mulai membuat keyframe pada frame pertama. Jadi pada saat ini pastikan peta current time indicator menunjukkan frame 1. Seleksi objek kotak. Pada panel Transform Properties, pastikan OB kotak ditampilkan. Lalu kita klik menu objek, insert keyframe. Kita pilih lock. Lock artinya kita akan membuat keyframe untuk lokasi atau posisi objek. Lalu kita akan beralih ke frame 50. Pada frame 50, kita ganti parameter lock X yang ada di panel Transform Properties menjadi 10. Lalu kita akan buat keyframe baru, klik menu objek, insert keyframe, lock. Jadi saat ini kita sudah mempunyai dua keyframe pada frame 50 dan pada frame 1. Posisi objek pada frame 2 dan seterusnya hingga frame 49 disebut sebagai interpolasi atau secara tradisional disebut juga sebagai in between. Kita akan coba jalankan animasi yang sudah kita buat. Klik tombol play animasi. Ya, kita lihat kotak bergerak dari kiri ke kanan.
kita bisa menambahkan keyframe baru di sembarang frame yang kita inginkan. Jadi misal kita akan tambahkan keyframe pada frame 25. Kita beralih ke frame 25. Pada panel transform properties, kita ganti nilai parameter log Z menjadi 5. Lalu kita klik menu objek, insert keyframe, log. Kita lihat gerakan yang terjadi. Ya, kini objek bergerak seperti melompat. Jadi saat ini kita memiliki keyframe pada frame 1 dan pada frame 25. Posisi objek dari frame 2, 3, 4 sampai dengan frame 24 disebut sebagai in between atau interpolasi. Posisi objek dari frame 26 sampai frame 49 juga disebut sebagai in between atau interpolasi. In between atau interpolasi ini dibuat oleh Blender berdasar keyframe yang kita buat. Kita juga bisa menambahkan keyframe untuk parameter-parameter lain dari panel transform properties. Kita akan coba tambahkan keyframe baru untuk parameter rot. Pastikan saat ini current time indicator menunjukkan frame 1. Kita akan membuat keyframe untuk rotasi di frame 1. Klik menu objek, insert keyframe, rot. Lalu kita beralih ke frame 50. Pada panel transform properties, kita ganti parameter rot Y menjadi 360. Terlihat kotak tidak berubah posisi karena 360 derajat artinya berputar hingga posisi semula. Lalu kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Jika kita play animasi saat ini, maka terlihat kotak bergerak melompat sambil berputar. Mungkin ada keyframe yang tidak kita perlukan, tapi sudah terlanjur kita buat. Pada contoh ini, misal kita ternyata tidak memerlukan keyframe untuk rotasi, tapi kita sudah terlanjur membuat keyframe untuk rotasi. Di Blender 3D versi 2.41, kita bisa menghapus keyframe dengan menggunakan panel Ipo Curve Editor. Ipo Curve Editor merupakan singkatan dari Interpolation Curve Editor atau editor kurva interpolasi. Kita pastikan seleksi objek kotak. Lalu pada panel Ipo Curve Editor, kita zoom dulu untuk melihat isinya. Kita akan menghapus keyframe untuk parameter rot. Pada bagian kanan panel Ipo Curve Editor, kita klik rot Y. Ini adalah keyframe yang kita buat untuk rotasi. Pada kurva yang terlihat ada titik-titik hitam. Jika kita klik dengan tombol kanan mouse, maka titik hitam ini akan berubah warna menjadi putih yang menunjukkan kurva ini diseleksi. Kita bisa klik tombol kanan mouse pada kurva yang ada, lalu untuk menghapus tekan tombol X. Kita klik perintah erase selected. Ini keyframe untuk rotasi sudah dihapus. Jika animasi kita jalankan lagi, maka kotak hanya sekedar melompat tanpa berputar. Mungkin ternyata kita juga tidak ingin membuat kotak yang melompat, jadi hanya bergerak dari kiri ke kanan, tapi sudah terlanjur membuat keyframe untuk kotak melompat. Jadi kita akan hapus keyframe yang ada di frame 25 saat kotak berada pada posisi paling atas.
seleksi objek kotak. Lalu pada panel Hypocurve Editor, kita akan klik posisi untuk lock Z. Kita klik lock Z, kita zoom. Ya, ini adalah keyframe untuk lock Z. Di sini terdapat 3 titik hitam, artinya kita memiliki 3 keyframe. Pada frame 1, frame 25, dan frame 50. Kita hanya akan menghapus keyframe yang ada pada frame 25. Kita mulai dengan melakukan seleksi pada kurva ini. Klik tombol kanan mouse pada kurva. Lalu kita klik menu curve, edit selected. Setelah kita aktifkan edit selected, kita klik tombol kanan mouse pada titik yang ada di tengah untuk melakukan seleksi titik ini. Untuk memastikan hanya titik yang di tengah yang diseleksi, kita bisa tekan tombol A beberapa kali hingga semua titik yang ada tidak ada yang berwarna kuning. Setelah kita lepaskan seleksi, kita bisa klik tombol kanan mouse pada titik yang ada di tengah hingga warnanya berubah menjadi kuning. Jadi keyframe yang ada pada frame 25 kita seleksi, lalu tekan tombol X, erase selected. Jika kita play, maka kotak hanya bergerak lurus dari kiri ke kanan, tidak melompat. Ya. Jadi demikian cara menghapus keyframe. Kita akan kembalikan animasi kotak melompat ini. Jadi pada frame 25 kita akan buat keyframe lagi. Pada frame 25 lock Z kita isi 5 dan kita buat keyframe objek inside keyframe lock. Ya, kotak sudah melompat. Kita bisa membuat objek lain yang bergerak bersama dengan objek yang sudah kita buat animasinya. Kita akan tambahkan objek baru. Kita ganti pandangan dari atas. Lalu klik menu Add, Mesh, Cube. Ya, kita membuat cube baru. Kita beralih ke objek mode. Kita ganti namanya menjadi kotak 2. Lalu kita ganti parameter lock Z menjadi 2,5. Untuk size X kita ganti menjadi 2. Size Y kita isi 0,5. Dan size Z kita ganti menjadi 0,1. Ya. Ini hasilnya. Ya, kita akan hubungkan kotak 2 ke kotak 1 dengan membentuk hierarki. Kita seleksi objek kotak 2, lalu sambil menekan shift, klik tombol kanan mouse pada objek kotak. Kemudian kita klik menu objek, parent, make parent. Kita klik perintah make parent, sehingga kini objek kotak 2 terhubung dengan objek kotak. Kita bisa pastikan ke objek kotak 2 kita pindahkan sendiri, tapi jika objek kotak kita pindahkan, maka objek kotak 2 akan ikut berpindah. Kita akan buat keyframe untuk objek kotak 2. Jadi, seleksi objek kotak 2. Klik tombol kanan mouse pada objek kotak 2. Pastikan pada panel Transform Properties, OB menunjukkan kotak 2. Dan kita mulai dengan frame pertama. Jadi pada Current Time Indicator, pastikan menunjuk angka 1. Klik menu objek, Insert Keyframe. Kita pilih Rot. Kita akan membuat keyframe untuk rotasi. Kemudian kita beralih ke frame 50.
Pastikan saat ini objek kotak 2 masih diseleksi. Pada parameter rod Z, kita isi nilai 360. Lalu kita klik kembali menu objek, insert keyframe, rod. Jika animasi kita play, maka kita akan lihat kotak bergerak melompat, sedangkan kotak 2 yang menempel pada objek kotak akan berputar, seperti baling-baling. Mungkin kalau berputar sekali kurang menarik, kita bisa tambahkan putaran untuk objek kotak 2. Pastikan kita seleksi objek kotak 2, hingga di panel Transform Properties menunjukkan kotak 2. Lalu kita akan update pada keyframe pada frame 50. Jadi kita beralih ke frame 50. Kita akan ganti parameter Rock Z dari 360 menjadi 720 atau 2 kali putaran. Setelah kita ganti nilai Rod Z menjadi 720, klik kembali menu objek, insert keyframe, rod. Jika kita play, maka baling-balingnya akan berputar lebih cepat. Jadi demikian cara membuat keyframe untuk menggerakkan objek di Blender 3D versi 2.41. Hampir semua objek yang ada dan parameter yang ada bisa kita buat keyframe animasinya. Misal posisi kamera, kita bisa buat keyframe untuk posisi kamera. Kita juga bisa buat keyframe untuk posisi lampu. Bahkan kita juga bisa membuat keyframe untuk warna lampu. Setelah kita bisa menggerakkan objek atau membuat animasi, kita akan belajar cara merender animasi. Sebelum kita render animasi, kita akan tutup dulu panel Transform Properties. Lalu kita akan lihat pandangan dari kamera. Jadi supaya lebih mudah, kita akan bagi panel 3D View menjadi 2. Arahkan kursor ke pertemuan panel 3D View dan panel info di atas hingga bentuk kursor menjadi panah 2 arah. Klik tombol kanan mouse, geser kursor agak ke bawah sedikit hingga berada di area panel 3D View. Lalu klik perintah split area. Kita geser. Ini. Klik tombol kiri mouse. Lalu untuk panel 3D View yang sebelah kiri, kita akan ganti menjadi pandangan kamera. Ya, supaya terlihat lebih besar, lebih jelas, kita bisa zoom dengan menggunakan tombol plus yang ada pada numpad. Mungkin segini. Kita akan atur pandangan kamera, seleksi objek kamera, lalu pada panel button window, pada panel editing, kita akan aktifkan tombol fase path out untuk melihat area yang akan dirender. Supaya lebih jelas, kita bisa naikkan parameter alpha menjadi 1 sehingga terlihat area yang dirender. Ya, kita zoom lagi. Ya, ini. Kita bisa coba membuat animasi kamera. Kita buka panel Transform Properties, klik menu objek, Transform Properties, seleksi objek kamera, lalu pada frame pertama kita bisa klik menu objek, insert keyframe, lock. Lalu kita geser ke frame, misal kita ke frame 30. Pada frame 30 kita bisa geser posisi kamera ke sini. Lalu kita klik lagi menu objek, insert keyframe, lock. Ya, jika kita play animasi, kita akan lihat objek kamera ini bergerak seperti mengikuti kotak.
Ya, kita akan hapus keyframe untuk objek kamera. Kita seleksi objek kamera. Lalu pada panel Epoch Curve Editor, kita akan hapus keyframe untuk log X, log Y, dan log Z. Kita zoom dulu hingga ketiga kurva terlihat. Kita tekan tombol A untuk melakukan seleksi pada ketiga kurva keyframe yang ada hingga semua warnanya berubah menjadi putih. Semua titik keyframe yang ada warnanya berubah menjadi putih. Tekan tombol X, erase selected. Ya. Jadi kita hapus keyframe untuk kamera. Kita akan pindahkan posisi lampu. Kita geser posisi lampu, kita lihat dari pandangan atas. View top. Kita geser posisi lampu hingga berada di dekat kamera. Segini. Lalu masih pada pandangan dari atas, kita akan buat objek baru, buah lantai. Kita klik menu Add Mesh Plane. Kita beralih ke objek mode. Kita aktifkan Transform Properties. Kita beri nama lantai. Untuk objek lantai, kita akan geser log X menjadi 5. Lalu untuk size X, kita isi menjadi 20. Dan size Y, kita isi menjadi 5. Ya, kita tutup panel Transform Properties. Kita akan beri warna supaya lebih menarik. Kita seleksi objek kotak. Pada panel button window kita buka panel shading. Lalu kita ganti warna all menjadi merah. Untuk objek kotak 2 kita juga akan ganti warnanya. Kita seleksi objek kotak 2. Pada panel button window, untuk panel shading kita klik tombol Add New. Lalu untuk letak call kita ganti warnanya mungkin menjadi hijau. Dan untuk lantai kita biarkan saja warnanya apa adanya. Ya, seperti ini. Kita akan atur pandangan dari kamera supaya objek kotak selalu terlihat dari pandangan kamera. Kita seleksi objek kamera. Pada panel button window, kita klik tombol editing. Lalu kita akan ganti parameter lens. Kita turunkan nilainya menjadi 28 hingga sudut pandang kamera menjadi lebih lebar. Atur posisi kamera hingga di frame 1 kotak terlihat. Lalu pada frame 25 kotak harus tetap terlihat. Kita bisa geser. Kita gunakan orientasi transform lokal supaya lebih mudah memindahkan kamera. Kita geser kamera. Ini di frame 1 terlihat. Kita bisa geser lagi. Di frame 1 terlihat. Di frame 25 mungkin perlu kita putar. Kita gunakan rotate manipulator. Kita putar. Frame 1 terlihat, frame 25 terlihat, dan frame 50 terlihat. Ya. Ya, untuk ukuran render kita akan buat tab seperti ini. Jadi kita letakkan kamera ini, mungkin lampu perlu kita geser sedikit. Ya, jika
menu yang kita perlukan tidak terlihat pada header dari panel 3D view, kita bisa tekan tombol tengah mouse, lalu kita geser kanan kiri hingga menu yang kita cari terlihat. Klik menu view, top. Kita kembali ke orientasi transform global. Kita geser posisi lampu di sini ya. Ya, jadi kita bisa lihat pada pandangan kamera seperti ini. Ya, kita akan coba merender animasi. Pada panel button window, kita aktifkan tombol scene. Kita perbesar sedikit. Ya, sebelum kita merender animasi, kita akan simpan dulu file ini supaya kalau terjadi sesuatu, misal crash dan sebagainya, animasi yang sudah kita buat tidak hilang. Kita klik menu file, save as. Ya, kita akan simpan di folder Blender. Kita beri nama latihan animasi. Kita isi pada peta yang sebelah bawah, lalu kita klik tombol save as hingga panel save as tertutup. Jadi kini sudah kita simpan filenya. Lalu kita akan atur animasi yang kita buat ini pada panel button window, pada kelompok format. Ya, untuk latihan ini kita akan render dengan ukurannya agak kecil. Jadi untuk nilai size X dan size Y kita akan turunkan. Kita bisa turunkan nilai size X menjadi 640 dan size X menjadi 640 dan size Y menjadi 480. Jadi ukurannya sebenarnya sama, proporsinya sama, hanya ukurannya menjadi lebih kecil. Lalu kita akan tentukan format file yang kita render. Karena kita akan membuat animasi, maka kita harus memilih format movie. Kita klik tombol JPEG. Lalu pada daftar save image as, kita akan pilih salah satu format movie yang tersedia. Di sini Blender 3D versi 2.41 menyediakan format QuickTime, AVI Codec, AVI JPEG dan AVI RAW. Ya, di sini tidak ada format 264 atau MP4 karena Blender 3D dibuat pada tahun 2006 dan pada tahun 2006 format MP4 belum diciptakan. Kita akan gunakan format yang agak mendekati format MP4 yaitu AVI JPEG. Kita pilih AVI JPEG. Kita atur quality, kita naikkan menjadi 100. Dan di sebelah quality terdapat peta frame per second. Di sini nilainya 25. Frame per second disebut juga sebagai frame rate, menunjukkan jumlah gambar yang ditampilkan dalam 1 detik. Jadi jika di sini terdapat jika di sini tertulis 25, maka dalam 1 detik ada 25 gambar yang ditampilkan secara bergantian dengan cepat. Nilai frame per second ini ada berbagai macam, tapi secara umum kita biasanya menggunakan 3 standar. Frame per second 25 merupakan standar jumlah gambar yang ditampilkan dalam 1 detik untuk stasiun TV yang ada di Indonesia dan Eropa. Ya, Blender 3D dibuat di Belanda, jadi mengikuti standar Eropa, sehingga frame per second yang digunakan adalah 25, sama dengan TV Indonesia. Untuk TV Amerika dan Jepang, frame per second yang digunakan adalah 30. Sedangkan jika kita merender film untuk ditayangkan di gedung bioskop, maka frame per second yang digunakan adalah 24. Kita akan gunakan 25 yang merupakan standar TV di Indonesia. Dan sebelum kita render animasi, kita harus simpan dulu hasil rendernya. Ya, mungkin ini agak membingungkan ya.
karena kita belum melakukan proses rendering, tapi kita harus simpan terlebih dahulu hasil renderingnya. Ya. Cara ini berlaku untuk semua software animasi 3D yang ada. Jadi kita mau menggunakan software animasi 3D manapun, jika kita merender animasi, sebelum kita render animasi tersebut, kita harus simpan hasil rendernya. Di Blender 3D versi 2.41, kita bisa simpan hasil render animasi yang akan kita buat pada kelompok output. Di sini di bagian atas ada peta dengan kata TMP, sebelah kirinya ada tombol folder. Kita bisa klik tombol folder ini. Di sini kita akan simpan. Saya akan beralih ke folder Blender. Ya, di folder Blender, saya akan beri nama di peta bawah. Saya akan beri nama kotak lompat. Ini nama animasinya, nama file movie yang kita buat, kotak lompat. Kita klik tombol select output pictures. Jadi dengan cara ini kita sudah menyimpan hasil render animasi yang akan kita lakukan. Kita sudah simpan terlebih dahulu hasil rendernya sebelum kita melakukan proses rendering. Ya, kita akan tampilkan hasil rendernya di tengah layar. Jadi kita pilih tombol posisi preview di tengah. Pada tutorial yang lalu, kita sudah belajar cara merender image dengan mengklik tombol render. Ya, tombol render ini digunakan untuk merender still image atau sebuah gambar diam. Biasanya kita menggunakan format JPEG atau PNG. Tapi untuk merender animasi, kita menggunakan tombol anim yang ada di kelompok anim. Jika kita sudah siap untuk melakukan rendering animasi, kita bisa klik tombol anim ini. Ya, proses rendering ini biasanya berlangsung cukup lama. Jadi pada saat kita mengklik tombol anim, pastikan komputer bisa kita tinggalkan dalam waktu lama, bisa beberapa jam hingga beberapa hari, tanpa digunakan untuk kegiatan yang lain. Kita akan coba klik tombol anim. Ya, ini adalah hasil rendernya. Di sini terlihat kursor mouse menunjukkan angka. Angka ini menunjukkan frame animasi yang sedang dirender. Lalu pada bagian atas terdapat informasi frame yang sedang dirender dan juga jumlah memori yang diperlukan untuk merender frame tersebut. Ya, untuk Blender 3D versi 2.41 ini kebutuhan memori yang digunakan cukup kecil. Jadi proses renderingnya cukup cepat juga. Sampai frame 5 dari 50 frame animasi. Ya, di sini kita akan skip. Kita akan lanjutkan sampai saat proses rendering hampir selesai. Ini proses rendering animasinya sudah hampir selesai. Pada saat kita merender animasi seperti ini, pastikan komputer yang kita gunakan untuk merender tidak akan mengalami masalah. Karena jika saat proses rendering sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi mati listrik atau blendernya harus ditutup dengan paksa, force close, maka seluruh hasil rendering yang kita kerjakan akan hilang. Jadi pastikan pada saat kita melakukan proses rendering, komputer bisa terus berjalan tanpa mengalami masalah. Ya, ini proses rendering sudah selesai. Kita akan lihat hasilnya. Kita tutup dulu. Ya, ini kita akan lihat hasil render tadi dengan menggunakan software movie player. Di sini saya menggunakan VLC, video player yang cukup terkenal. Kita lihat hasil rendernya seperti ini. Jadi ini animasi yang tadi kita buat, buah kotak yang melompat dengan baling-baling di atasnya.
Jadi demikian cara membuat animasi atau menggerakkan objek di software Blender 3D versi 2.41. Terima kasih, semoga bermanfaat.